Biaya haji turun, kualitas layanan tetap baik. Resmi jadi anggota BRICS, Indonesia dipastikan dukung perdamaian global. KPK panggil ulang Hasto Kristianto setelah HUT PDIP. Sepasang kekasih jadi pelaku curanmor. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Adi, apa kabar Festi? hari ini? Luar biasa Gimana ya. Festi hari harus ini? bahagia, harus ceria, harus tetap semangat. Apalagi kita ini banyak sekali berita-berita yang menarik yang tentunya juga akan kita persembahkan untuk pemirsa di rumah. Betul sekali, tadi selain 4 headline tadi Betul. Festi, ini ada yang sangat kita soroti adalah terkait dengan biaya haji yang sudah diturunkan. Sudah seperti itu turun ya. hingga 4 juta rupiah. Betul. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan solusi yang terbaik dan juga hasil evaluasi di beberapa tahun sebelumnya yang banyak sekali evaluasinya seperti itu dari segi pelayanan, terus juga antrian. Nah ini ketika Presiden Prabowo Subianto diangkat menjadi presiden, ini akhirnya seluruh perekonomian Indonesia bisa diturunkan Betul. seperti itu ya, dan juga pengembangan ekonomi di Indonesia bisa terus naik sampai ke ujung langit lah kalau bisa. Baik pemirsa, berbagai informasi lainnya akan kami sajikan di Menyapa Pagi kali ini bersama saya Andi Rezaldi. Dan juga saya Festi Rahwadi. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana Komisi 8 DPR menggelar rapat kerja dengan Kementerian Agama dan juga Kepala Badan Penyelenggara Haji serta rapat dengar pendapat bersama Kepala BPKH di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin sore kemarin. Dalam rapat yang digelar ini, pemerintah bersama DPR menyepakati untuk biaya haji di tahun 2025. Komisi 8 DPR menggelar rapat kerja dengan Kementerian Agama dan Kepala Badan Penyelenggara Haji serta rapat dengar pendapat bersama Kepala BPKH di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin sore. Rapat tersebut, pemerintah bersama DPR menyepakati keputusan biaya penyelenggaraan ibadah haji sebesar 89.410.258,79, sedangkan yang disetor jemaah sebesar 55.431.750. Adapun rapat kerja ini dihadiri langsung Menteri Agama Nasaruddin Umar serta Kepala BPKH Fadlul Imansyah. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Panitia Kerja Haji atau Panja Haji Komisi 8 DPR ini menggelar rapat konsultasi bersama pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi kemarin. Konsultasi ini diagendakan membahas persiapan tim pengawas haji tahun 2025. Pimpinan DPR Dasko menghadiri rapat konsultasi bersama Panitia Kerja Haji atau Panja Haji Komisi 8 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Selain sebagai pimpinan DPR, Dasko juga memimpin rapat sebagai Ketua Tim Pengawas Haji DPR tahun 2025. Rapat tersebut beragendakan membahas persiapan tim pengawas haji tahun 2025 setelah menyepakati biaya penyelenggaraan haji sebesar 89,4 juta rupiah yang juga turun dari tahun sebelumnya sebesar 93,4 juta. Sedangkan di sisi lain, untuk biaya perjalanan ibadah haji sendiri, para jemaah akan menyetor sebesar 55,4 juta rupiah. Kesepakatan itu diambil dalam rapat panja yang digelar pada Senin kemarin. Agenda hari ini saya ada rapat dengan Panja Haji sebagai pengawas haji, dan tadi sudah dilakukan koordinasi dan disampaikan bahwa untuk biaya penyelenggaraan haji pada tahun 2025 ini ada penurunan biaya sebesar lebih kurang 4 juta rupiah. Jadi biasanya kalau tiap tahun naik, tahun ini turun. Walaupun nilai tukar rupiah terhadap dolar kita sama-sama tahu, walaupun ada kenaikan-kenaikan pembiayaan, tetapi pada tahun ini alhamdulillah biaya haji, penyelenggaraan haji turun 4 juta rupiah. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Ketua Tim Pengawas Haji DPR sekaligus Wakil Ketua DPR Dasko ini mengungkapkan akan menggelar fokus group discussion dalam 1 hingga 2 hari untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah haji 2025. Nantinya FGD tersebut ia akan mengundang beberapa narasumber yang telah berpengalaman dalam menyelenggarakan ibadah haji. Hal tersebut disampaikan langsung Ketua Tim Pengawas Haji DPR Dasko saat menghadiri rapat konsultasi bersama Panja Haji Komisi 8 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dasko mengatakan bahwa dirinya telah membentuk tim pengawas lokal untuk ikut membantu mengawasi pelaksanaan ibadah haji 2025. Ia menyebut orang-orang yang direkrut ini merupakan warga negara Indonesia yang sudah lama tinggal di Arab Saudi. Sebagai Ketua Tim Pengawas Haji, saya mungkin dalam sehari 2 hari kalau kawan-kawan ada waktu, saya akan mengadakan FGD dengan beberapa narasumber yang memang dia hari-harinya melakukan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan dan sudah berpengalaman, tapi kemudian bisa membantu kita dan dia nggak ada konflik kepentingan di sini. Nah itu nanti saya akan coba atur dan kita akan koordinasi lagi mengenai tempat dan waktu. Dalam rangka pengawasan haji, mungkin kemarin saya juga sudah sama beberapa kawan. Saya mungkin nanti mohon maaf kepada kawan-kawan sekalian, saya sudah membentuk juga tim pengawas lokal di sana. Jadi di sana itu ada orang-orang Indonesia mau menjadi relawan yang mungkin nanti kita akan kasih seperti orang uang makan, tapi mereka akan ikut membantu pengawasan mereka yang akan berpartisipasi di beberapa titik yang krusial, misalnya di tenda, di penjemputan, di rumah sakit, di mana itu mereka jumlahnya nggak banyak, kita 100 orangan yang baru berhasil dikumpulkan untuk membantu tim pengawas haji, karena mereka yang tahu daerah, mereka tahu bahasa, mereka tahu karakteristik, dan mereka orang Indonesia. Mereka orang Indonesia. Nah sehingga mungkin ya sedikit banyak membantu ketika kemudian ada kesulitan komunikasi, masalah penjemputan, masalah bus, masalah makan. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Dan dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani juga mengingatkan Kementerian Agama untuk terus menghitung biaya penyelenggaraan ibadah haji dengan benar usai biaya haji untuk tahun 2025 ini resmi diturunkan. Menurut Muzani, hal itu dilakukan agar penurunan biaya haji tersebut tidak dijadikan alasan oleh pemerintah dan pihak terkait untuk menurunkan kualitas pelayanan bagi para jamaah. Ketua MPR RI Ahmad Muzani merasa bersyukur dengan keputusan DPR, pemerintah dan pihak terkait mengenai besaran anggaran biaya penyelenggaraan ibadah haji 2025, yang kini turun dari 56 juta rupiah menjadi 55,4 juta rupiah. Muzani menegaskan, meski biaya penyelenggaraan ibadah haji resmi diturunkan, namun pemerintah dan pihak terkait dilarang untuk menurunkan kualitas pelayanan ibadah haji secara keseluruhan. Sekjen Partai Gerindra ini juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto yang senada dengannya, yakni mengimbau tegas kepada seluruh pihak terkait untuk tetap memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada para calon jamaah haji, meski BPIH telah resmi diturunkan. Ya, kita bersyukur dan berterima kasih ada ONH yang bisa diturunkan, tetapi itu tidak boleh menurunkan kualitas pelayanan keseluruhan. Tapi dari Pak Prabowo sendiri ada penekanan gitu Pak? Gimana? Dari Pak Prabowo sendiri? Ya Pak Prabowo memang dari awal berharap ada penurunan biaya naik haji dan Pak Prabowo juga berharap bahwa biaya itu tidak boleh menurunkan kualitas pelayanan kepada para jamaah. Tetap meningkatkan kualitas pelayanan di semua lini dan semuanya. Masih. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, DPR meminta pemerintah untuk menambah kuota haji bagi lansia dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Tujuannya agar calon jemaah haji kategori lansia yang sudah menunggu dapat berangkat haji sebelum pembatasan usia 90 tahun diterapkan pemerintah Arab Saudi. DPR meminta pemerintah Indonesia segera melobi pemerintah Arab Saudi terkait penambahan kuota haji 2025. Pengajuan permohonan tambahan ini sebanyak 10.000 dari 221.000 kuota.
Ketua Tim Pengawas Haji DPR Dasko menilai positif usulan penambahan kuota khusus untuk calon jamaah haji kategori lansia. Hal ini agar lansia yang sudah menunggu dapat berangkat haji sebelum pembatasan usia 90 tahun diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Diharapkan usulan ini dapat diproses baik oleh pemerintah agar penyelenggaraan ibadah haji 2025 berjalan optimal dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Ya, kalau dilihat tadi dari reportnya Panja bahwa masa tunggu lansia itu ada yang dari 10 sampai 40 tahun, dari yang menunggu antara umur 80-90 tahun, ya mungkin kita akan dorong kepada pemerintah untuk meminta tambahan kuota khusus bagi lansia supaya di tahun ini dan tahun berikut para lansia yang sudah menunggu dalam daftar tunggu itu bisa berangkat. Dan kemudian tadi juga sudah disampaikan oleh teman-teman panitia Panja itu bahwa ada beberapa hal penyebab daftar tunggu lansia, terutama di masa lalu itu boleh kemudian melakukan DP yang ringan sehingga kemudian masa tunggunya banyak. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Dari Ketua Komisi 8 DPR Marwan Dasopang ini mengungkapkan faktor yang juga akhirnya membuat biaya ibadah haji 2025 turun dari tahun sebelumnya. Ia mengatakan penurunan ini terjadi dikarenakan pihaknya dan pemerintah menekan efisiensi terhadap sejumlah proses penyelenggaraan ibadah haji. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi 8 DPR Marwan Dasopang saat menggelar konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin malam. Marwan menyebut proporsi antara nilai manfaat dan badan penyelenggaraan ibadah haji yang ditanggung jemaah berbeda dengan tahun lalu. Meski ada penurunan biaya ibadah haji di tahun 2025, pelayanan untuk jemaah akan tetap maksimal. Lebih luas dirinya mengatakan, tahun 2025 surplus dan keuangan penyelenggaraan haji masih dalam kondisi stabil. Kalau dibanding tahun lalu, ini ada penurunan sekitar 4 juta rupiah lebih. Ini muncul pertanyaan kenapa bisa turun? Mestinya ada kenaikan karena ada berbagai hal insentif yang dikutip oleh pemerintah Saudi terkait umpamanya pajak dan lain-lain. Tapi karena kita bisa melakukan efisiensi dan mengurangi berbagai hal yang bisa kita kurangi tanpa mengurangi layanan yang baik, pada akhirnya bisa turun 4 juta rupiah lebih. Yang kedua, termasuk pelayanan yang dilakukan terhadap nilai manfaat, itu juga ada penurunan yang tadinya kita di tahun lalu proporsinya 60-40 menjadi 62-38. Artinya untuk keamanan dan keberlanjutan, keamanan keuangan haji kita semakin membaik. Sementara beban jamaah juga turun dibanding tahun lalu yang sekarang menjadi 55.731.750,78. Kalau dikurangi daftar haji 25 juta dan nilai virtual akun yang mereka terima, nanti jamaah tinggal sekitar 28 juta. Ya, 27 ya mendekati 28 juta. Kami kira ini cukup mudah bagi jamaah haji kita, apalagi dibanding tahun lalu. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Dan Ketua Tim Pengawas Haji DPR 2025 Dasko mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta KPK untuk melakukan pendampingan terhadap Kementerian Agama dan juga Badan Penyelenggara Haji para penyelenggara haji tahun 2025. Ya, pemirsa, Dasko juga menyebut hal ini dilakukan demi menjaga penyelenggaraan haji sesuai dengan koridor. Presiden Prabowo Subianto meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pendampingan terhadap Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji pada penyelenggaraan haji tahun 2025. Hal ini mengingat agar penyelenggara haji dapat diperbaiki untuk setiap tahunnya. Oleh karena itu, Ketua Tim Pengawas Haji DPR 2025 Dasko menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta agar penyelenggaraan haji didampingi oleh aparat penegak hukum sehingga dapat berjalan dengan baik. Ya, memang ada keprihatinan bahwa kemudian penyelenggaraan haji ini dari tahun ke tahun memang harus diperbaiki. Nah, lalu kemudian dalam satu rapat saya dengar bahwa
memang Pak Prabowo minta supaya penyelenggaraan haji ini didampingi oleh aparat penegak hukum, ya bisa nanti dari Kejaksaan, bisa dari KPK supaya penyelenggaranya bisa berjalan dengan baik. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, berbagai informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Simpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi hanya di Simpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kita lanjutkan informasinya. Menteri Pertahanan Safri Samsudin menerima kunjungan kehormatan Menteri Pertahanan Jepang Nakata Migen di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta. Kunjungan Menhan Jepang dalam rangka mempererat kerjasama bilateral di bidang pertahanan, penguatan kerjasama antar kedua negara. Kunjungan Menteri Pertahanan Jepang Nakata Migen ke Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan bilateral di bidang pertahanan antara kedua negara. Karo Infohan Setjen Kemenhan, Brigjen TNI Frega Wenas, menyampaikan dalam pertemuan tersebut Menhan Safri dan Menhan Jepang membahas 4 pilar utama yang menjadi pokok pembicaraan. Salah satunya adalah peningkatan komunikasi terkait status kerjasama yang telah ditingkatkan menjadi Comprehensive Strategic Partnership. Lebih lanjut, Frega menyatakan kerjasama pertahanan Indonesia dan Jepang diharapkan mampu memperkuat stabilitas dan keamanan di kawasan serta memberikan manfaat bagi kedua negara. Ada kunjungan dari Menteri Pertahanan Jepang, bagian dari agenda kerjasama Indonesia dengan Jepang dalam rangka penguatan kerjasama pertahanan. Tadi memang dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga dan ada pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dengan Jepang dan ada beberapa bahan yang didiskusikan antara delegasi Indonesia dengan Jepang. Tentunya terkait dengan penguatan kerjasama itu sendiri dan potensi-potensi ke depan yang bisa dijajaki baik dari Indonesia maupun Jepang karena hingga saat ini sudah banyak capaian-capaian yang ditunjukkan di lapangan. Kurang lebih ada 4 pilar tadi yang menjadi 4 pokok dari pembicaraan. Yang pertama adalah peningkatan komunikasi di level tingkat tinggi. Karena kita tahu bahwa Indonesia dengan Jepang dalam beberapa tahun terakhir ini sudah meningkatkan status yang tadinya dari strategic partnership sekarang menjadi comprehensive strategic partnership. Sehingga harapannya ada penguatan hubungan bilateral termasuk hubungan pertahanan di situ. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan.
Karo Infohan Setjen Kemenhan, Brigjen TNI Fregas Wenas mengatakan komitmen politik luar negeri bebas aktif dalam menyikapi keberadaan Indonesia yang resmi sebagai anggota BRICS. Frega menyebut kebijakan ini menjadi landasan utama untuk mendukung stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran bangsa. Brazil secara resmi mengumumkan Indonesia menjadi anggota penuh BRICS atau organisasi antar pemerintah sebagai forum kerjasama di antara negara berkembang yang bertujuan memperkuat posisi negara berkembang di kancah internasional. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Pertahanan melalui Karo Infohan Setjen Kemenhan, Brigjen TNI Frega Wenas menjelaskan bahwa Indonesia tidak berpihak pada blok manapun. Frega mengungkapkan Indonesia memilih untuk menjalin hubungan dengan berbagai negara demi mendukung stabilitas dan perdamaian global. Frega juga menyatakan keanggotaan di BRICS harus sesuai untuk mendukung visi Presiden Prabowo Subianto, yaitu mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Kalau dari Kemhan prinsipnya kita kan tadi saya sampaikan ya, kita politik luar negeri bebas aktif. Jadi kita tidak ingin memihak blok kiri, kanan, utara, timur, barat, selatan. Prinsipnya kita bergabung dengan teman-teman negara-negara lain untuk pertama stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran Indonesia. Tentunya pemerintah pasti punya pertimbangan-pertimbangan yang membawa faedah untuk Indonesia. Apalagi kita tahu visi Bapak Presiden adalah untuk membawa kemakmuran dan keadilan Indonesia. Dan terkait dengan BRICS, mungkin ranahnya bukan di Kemhan ya, karena lebih di Kementerian Luar Negeri barangkali yang lebih tepat. Tapi pada prinsipnya Kemhan itu mengadopsi apa pimpinan kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif. Jadi kita mau siapa aja berteman untuk keuntungan Indonesia. Dan dari Jakarta, Cihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, pimpinan DPR belum bisa memberikan evaluasi terhadap kick-off-nya program makan bergizi gratis perdana pada Senin lalu. DPR dipastikan akan terus mendampingi pemerintah agar program makan bergizi gratis lebih baik ke depannya. Program andalan Presiden Prabowo Subianto Makan Bergizi Gratis resmi diluncurkan pada Senin lalu di 26 provinsi. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan bahwa program tersebut belum bisa memberikan penilaian terkait berhasil atau tidaknya. Pasalnya program makan bergizi gratis baru saja perdana diluncurkan. Menurutnya, secara keseluruhan, program andalan Presiden Prabowo itu mendapat sambutan baik dari masyarakat. Oleh karena itu, ia menyebut bahwa pihaknya akan terus mendampingi program makan bergizi gratis agar lebih baik ke depannya. Ya, dalam satu hari tentunya kita belum bisa memberikan penilaian itu berhasil atau tidak berhasil. Tapi secara keseluruhan kita lihat bahwa program makan bergizi yang kemudian sudah berjalan secara perdana itu mendapat sambutan yang bagus dari masyarakat, dan kita akan terus mendampingi pemerintah untuk supaya program makan bergizi ini akan lebih baik ke depannya. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Sekjen Partai Gerindra sekaligus Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi secara keseluruhan pelaksanaan makan bergizi gratis yang mulai dilaksanakan sejak Senin kemarin. Dan Muzani juga menilai pelaksanaan makan bergizi gratis telah berjalan dengan baik dan lancar. Ia pun merasa bersyukur dengan respon masyarakat yang menyambut dengan senang hati. Ahmad Muzani menyampaikan bahwa laporan yang masuk terkait dengan pelaksanaan makan bergizi gratis mayoritas memberikan respon yang positif. Menurutnya, pelaksanaan makan bergizi gratis di hari pertama kemarin rata-rata berjalan dengan cukup baik. Dirinya pun bersyukur karena sebagian masyarakat juga menyambutnya dengan gembira. Di samping itu, pihaknya juga mencatat permasalahan yang terjadi di lapangan selama pelaksanaan makan bergizi gratis berlangsung dan akan menanganinya dengan cepat dalam 2 hari dan seterusnya. Muzani juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada menteri-menterinya untuk terus memantau keseluruhan pelaksanaan kegiatan tersebut. Ya, secara keseluruhan dari pelaksanaan makan siang bergizi gratis secara nasional kemarin, alhamdulillah rata-rata berjalan dengan baik, lancar, dan laporan yang didapat semuanya enjoy, rata-rata enjoy, bahwa ada di sana sini ada masalah, ya kita catat sebagai sebuah catatan untuk diperbaiki pada hari kedua hari ini, besok dan seterusnya. Dan terutama misalnya susu dan seterusnya. Tapi ya, rata-rata pelaksanaan makan siang bergizi kemarin rata-rata berjalan cukup bagus, dan
rakyat, masyarakat menyambut dengan gembira, dengan senang, dan kami bersyukur itu bisa diterima dengan baik. Pak Prabowo, Presiden Prabowo kemarin dan hari ini akan terus memantau, dan menteri-menteri diminta untuk memantau keseluruhan dari pelaksanaan kegiatan ini. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana ini buka suara mengenai susu yang juga belum ada di dalam menu makan bergizi gratis di beberapa tempat seperti Jakarta. Dadan menyebut susu diprioritaskan untuk wilayah yang lain yang memiliki sapi perah. Pemerintah perdana melaksanakan program makan bergizi gratis di 26 provinsi dengan 190 titik dapur yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun, dalam peluncuran program makan bergizi gratis, khususnya Jakarta, terdapat di dalam menu makan bergizi gratis tersebut tidak ada susu. Menanggapi hal ini, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengatakan bahwa susu hanya diprioritaskan untuk wilayah yang memiliki sapi perah. Dadan menyebut hal tersebut dilakukan untuk menekankan impor susu untuk Indonesia sehingga dapat diberdayakan produk lokal. Lebih luas, ia menjelaskan bahwa susu sudah termasuk dalam anggaran makan bergizi gratis persiswa yang ditetapkan dengan 10.000. Dirinya juga menyampaikan untuk daerah yang tidak memproduksi susu atau tidak ada peternakan sapi perah akan digantikan sumber protein dengan bahan yang lain. Sudah saya jelaskan, susu akan menjadi bagian makan bergizi untuk wilayah-wilayah di mana sapi perahnya ada, untuk mendorong agar setiap daerah punya sapi perah. Dan kami tidak ingin program ini menjadi bagian peningkatan impor, tetapi ingin memberdayakan sumber daya lokal, termasuk semua termasuk. Jadi gini, kami sudah melakukan simulasi-simulasi kapan susu diberikan, ketika masak apa, karena indeksnya kan sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden. Jadi agar indeksnya tetap masuk, kami akan melakukan kombinasi-kombinasi sehingga susu minimal di daerah-daerah yang ada sapinya itu minimal 3 kali dalam seminggu dapat diberikan. Kemudian untuk daerah-daerah yang tidak ada sapi perahnya, untuk sementara proteinnya bisa digantikan dengan protein lainnya, misalnya dengan ikan, dengan telur, dan lain-lain, dan sumber kalsium lainnya, termasuk seperti yang sudah saya sebutkan kelor ya. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Dan sementara itu, program Presiden Prabowo Subianto 2025 berupa fasilitas pengecekan kesehatan atau medical check-up secara gratis menjadi kepedulian pemerintah terhadap kesehatan masyarakat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut program ini segera diluncurkan dalam waktu dekat. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai melepas sejumlah tenaga kesehatan Indonesia ke RRT dan Jepang Senin pagi. Budi Gunadi Sadikin mengatakan program ini bertujuan agar masyarakat dapat menjaga kesehatan, mencegah berbagai jenis penyakit sejak dini, dan mengurangi risiko kecacatan hingga kematian. Fasilitas medical check-up gratis akan diberikan berdasarkan kelompok usia masyarakat mulai dari balita, remaja, dewasa, hingga lansia. Sehingga pemeriksaan ini bukan hanya cek tensi darah saja, melainkan pemeriksaan kesehatan dasar yang mencakup 14 penyakit. Bahkan, khusus wanita dalam program medical check-up gratis akan mendapatkan layanan pemeriksaan penyakit yang dialami wanita, seperti kanker payudara dan kanker leher rahim. Upaya ini sebagai perlindungan masa depan wanita dari gejala penyakit tersebut. Program ini bekerja sama dengan berbagai layanan kesehatan milik pemerintah, sehingga masyarakat dapat datang ke puskesmas terdekat dan menunjukkan kartu identitas berupa KTP untuk membuktikan tanggal ulang tahun. Check-up gratis, Pak, itu mekanisme seperti apa, Pak? Medical check-up gratis segera akan kita luncurkan, dan itu akan dibagi by usia. Jadi di bawah balita, medical check-up-nya sebenarnya screening ini. Beda dengan medical check-up yang teman-teman lakukan di rumah sakit, karena itu untuk golongan menengah ke atas ya. Ini bayangkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi beda itu ya dengan yang seperti yang dilakukan di rumah sakit, ini dilakukan di puskesmas untuk kelompok balita. Jadi baru lahir pun ada tuh screening yang harus dilakukan. Kemudian anak-anak, remaja, karena beda screeningnya. Kemudian dewasa dan juga lansia. Karena screeningnya berbeda-beda, karena jenis penyakit yang diperiksanya juga berbeda-beda. Nah, screeningnya dilakukannya di mana?
screening ini dilakukannya di fasilitas layanan kesehatan primer. Karena tujuannya apa? Kalau bisa mengidentifikasi potensi penyakit. Jadi jaga agar tetap sehat. Kalau ada potensi, oh ini bisa menjadi penyakit, itu diintervensi duluan ya, supaya kalau bisa jangan sampai sakit. Seperti diketahui, fasilitas tersebut merupakan program kado ulang tahun yang dilaksanakan pemerintah Presiden Prabowo dengan menggunakan anggaran APBN 2025 yang mencapai 3,2 triliun. Bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesehatan masyarakat. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia. Setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Anda masih menyapa pagi pemirsa. PSSI resmi memecat Sinteyong dari jabatannya sebagai pelatih Timnas Indonesia. Dan Sinteyong akhirnya berpamitan kepada para Timnas Indonesia dengan meneteskan air mata. Federasi Sepak Bola Indonesia resmi memecat Sinteyong dari jabatannya sebagai pelatih Timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Senin 6 Januari 2025. Menurut Erick, Sinteyong menerima pemberitahuan terkait berakhirnya hubungan kerja dengan PSSI. Walaupun kontrak juru taktik asal Korea Selatan itu baru habis di tahun 2027 mendatang. Dalam video yang diunggah di akun @rizky_nugroho, memperlihatkan Sinteyong berpamitan kepada Timnas Indonesia. Dalam keterangan video tersebut, tertulis bahwa terlepas dari apapun keputusan PSSI, tetap era STY yang merubah mata dunia terhadap bola Indonesia. Momen tersebut membuat Sinteyong menangis, yang akhirnya membuat para Timnas Indonesia terharu dan saling berpelukan untuk terakhir kalinya. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan dari DPR RI ini menyerahkan sepenuhnya kepada PSSI terkait dengan pemecatan pelatih Timnas Sepak Bola Indonesia Sinteyong yang diumumkan beberapa waktu yang lalu. PSSI dinilai memiliki evaluasi dan pertimbangannya sendiri dalam pemecatan pelatih asal Korea Selatan tersebut. PSSI telah mengumumkan secara resmi pemberhentian Sinteyong sebagai pelatih Timnas Sepak Bola Indonesia pada Senin lalu. Merespon hal ini, pimpinan DPR Dasko menyerahkan sepenuhnya kepada PSSI terkait pemberhentian tersebut. Namun saat ditanya apakah DPR akan memanggil PSSI mengenai pemecatan STY, Dasko menyebut bahwa pihaknya kerap melakukan pertemuan jika ada pemain naturalisasi. Sehingga menurutnya tidak ada panggilan khusus untuk membahas soal pemberhentian Sinteyong.
Ya tentunya PSSI dalam hal ini, dalam langkah ini mempunyai evaluasi dan pertimbangan sendiri. Nah sehingga hal seperti ini mungkin ya kita serahkan kepada PSSI. Kan kita pengen bahwa PSSI ataupun sepak bola kita ke depan lebih maju, demikian. Ya kalau PSSI kan memang nanti rutin ketemu kan, nanti juga ada naturalisasi, nah, itu pasti ketemu. Itu jadi nggak dipanggil khusus, nanti juga paling kita akan ya bicara-bicara dalam sesi itu. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, istri 2 hakim Pengadilan Negeri Surabaya juga menerima suap terkait dengan vonis bebas pelaku pembunuhan Gregorius Ronald Tanur, Erintuah Damanik, dan juga Mangapol dihadirkan sebagai saksi. Menghadirkan Kepala Cabang Money Changer 2 Sisi Surabaya. Rita dan Marta mengaku memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa dalam kedudukannya sebagai istri. Selain Rita dan Marta, jaksa juga menghadirkan Kepala Cabang Money Changer 2 Sisi Surabaya, Dia Kartikawati, dan Direktur PT Golden Trimulia Fasilindo, Pranoto Wibowo. Dalam sidang, saksi Rita Sidauruk yang merupakan istri dari Erintuah Damanik menceritakan bahwa pada 2026, suaminya Erintuah Damanik akan masuk masa pensiun sebagai hakim. Rita juga menyampaikan kepada majelis hakim agar suaminya diberikan keadilan seadil-adilnya di usia senja agar mereka dapat berkumpul bersama keluarga. Masa pensiun Bapak lebih kurang tahun 2026 ya. Akan berakhir. Itu akan berakhir 2026 seharusnya akan berakhir. Gitu ya. Terhadap permasalahan ini ada yang mau saudara sampaikan? Ada yang mau saya sampaikan? Mohon kepada Yang Mulia untuk suami saya yang sudah menjalankan tugas yang hampir purna bakti. Saya memohon dalam masa yang sudah kami juga memasuki lansia diberikan yang seringan-ringannya kepada suami saya, bisa kami berkumpul kembali. Yang mulia, terima kasih. Sebelumnya, 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu Erintuah, Mangapol, dan Heru, didakwa menerima suap senilai 4,6 miliar rupiah untuk membebaskan Ronald Tanur dari dakwaan jaksa. Suap tersebut diberikan dalam pecahan 1 miliar rupiah dan 308.000 dolar Singapura oleh pengacara Ronald Tanur Lisa Rahmat. Dari Jakarta, Tio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, Heru Hanindyo, 1 dari 3 hakim Pengadilan Surabaya, juga memberikan vonis bebas Ronald Tanur kembali duduk di kursi pesakitan untuk menjalani persidangan atas kasus dugaan suap dan juga gratifikasi pada Selasa pagi kemarin. Jaksa menyebut aspek formil dari Heru seharusnya diajukan pada sidang pra-peradilan. Heru yang biasanya duduk di kursi majelis hakim, kini menempati posisi berseberangan, yaitu di kursi terdakwa. Agenda sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta yang dimulai pada Selasa siang adalah tanggapan jaksa atau eksepsi yang diajukan terdakwa. Jaksa penuntut umum berpendapat penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan telah memenuhi persyaratan. Menurut jaksa penuntut umum, nota keberatan yang diajukan terdakwa Heru Hanindyo tentang aspek formil seharusnya menjadi ranah pra-peradilan. Sementara gugatan pra-peradilan yang diajukan Heru gugur karena Kejagung telah melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor Jakarta. Bahwa penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi, suap, dan atau gratifikasi penanganan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya atas nama tersangka Heru Hanindyo telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan sehingga hasil penyidikannya sah menurut hukum. Adapun yang terkait dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan yang merupakan bagian dari upaya paksa dari tindakan penyidikan, menurut penuntut umum bahwa keberatan tersebut adalah materi keberatan yang sepenuhnya keliru dan karenanya tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 junto pasal 143 ayat 2 KUHP. Sebagaimana telah kami jelaskan pada halaman 4 dan 5 di atas, melainkan materi keberatan tersebut merupakan ranah pra-peradilan. Pada sidang sebelumnya, Heru didakwa menerima uang tunai sebesar 104 juta rupiah, 18.000 dolar Amerika, 19.000 dolar Singapura, 100.000 yen, 6.000 euro, dan 21.000 rial Arab Saudi. Heru menyimpan sejumlah uang ini
di Safe Deposit Box suatu daerah di Cikini. Pada sidang pekan lalu, Heru meminta agar Safe Deposit Box yang disita penyidik dikembalikan, lantaran di dalamnya terdapat sejumlah aset peninggalan keluarga, termasuk ijazah, surat tanah, hingga perhiasan orang tua yang diperoleh sejak tahun 80-an hingga 2022. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi juga memastikan akan menjadwalkan ulang panggilan pemeriksaan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hal itu dilakukan setelah Hasto meminta KPK untuk menjadwalkan ulang pemeriksaan setelah perayaan HUT PDIP yang akan digelar pada 10 Januari mendatang. Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengamini penyidik KPK akan memanggil ulang Hasto setelah 10 Januari 2025. Namun, KPK belum memberikan kepastian terkait waktu pemanggilan ulang tersebut. Tessa mengingatkan, Hasto untuk kooperatif menjalani proses hukum. Mengingat, dalam beberapa kesempatan, Hasto dan PDIP telah menyatakan akan kooperatif menjalani proses hukum di KPK. Juru bicara KPK berlatar belakang penyidik ini menyatakan tidak segan melakukan penangkapan terhadap Hasto jika kembali tidak hadir atau mangkir dari panggilan pemeriksaan ulang. Namun, ia menyebut jemput paksa maupun penangkapan terhadap pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka merupakan kewenangan penyidik. Dan berikut keterangan juru bicara KPK RI, Tessa Mahardika kepada awak media. Saya ulangi, pemanggilan sebagai tersangka di perkara yang dikenakan kepada yang bersangkutan. Namun, yang bersangkutan meminta penjadwalan ulang di atas tanggal 10 Januari dikarenakan ada rangkaian kegiatan partai yang sudah terjadwal sebelumnya. Dalam hal ini, penyidik menjadwalkan ulang, namun untuk tanggal penjadwalannya masih belum bisa disampaikan. Jadi, ada reschedule, tapi tanggalnya tanggal berapa belum bisa disampaikan, itu yang pertama. Tetapi yang jelas, untuk yang bersangkutan, sudah pasti di reschedule. Ya, sudah pasti di reschedule, kemungkinan besar di atas tanggal 10. Saksi maupun tersangka yang dipanggil di KPK itu tentunya diharapkan hadir sesuai dengan panggilan, dikecualikan bila ada hal-hal yang memang bisa diterima, baik itu hal kesehatan, maupun ada beberapa kegiatan yang sebelumnya memang sudah terschedule dan itu mahfum terjadi di KPK. Ya, tentunya apabila yang bersangkutan sudah menyepakati tanggal pemeriksaan berikutnya dengan penyidik, itu seyogyanya perlu ditaati oleh yang bersangkutan. Dalam hal ini, penyidik juga memiliki fleksibilitas untuk bisa melihat alasan ketidakhadiran baik saksi maupun tersangka. Apakah itu bisa diterima atau tidak? Kembali kita ke KUHP, bila saksi tidak hadir dengan alasan yang patut dan wajar, maka penyidik dapat memanggil kembali dengan surat panggilan kedua. Ya. Diketahui sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah informasi lain akan kami hadirkan usai jeda, tetap di Menyapa Pagi Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV.
Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi hanya di Simpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita lanjutkan informasinya. Diduga alami korsleting listrik, toko kusen samping MTS Asadaitan, Bojong Sari terbakar. Api dapat dipadamkan pukul 13:30 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan 4 unit mobil pemadam UPT Damkar Bojong Sari dan Cinere. Telah terjadi kebakaran yang melanda toko kusen samping MTS Asadaitan di Jalan Raya Serua, Kecamatan Bojong Sari, Depok. Ludes terbakar pada Senin kemarin. Kepala UPT Damkar Bojong Sari Munadi memastikan, objek kebakaran hanya menimpa toko kusen yang bersebelahan dengan gedung MTS Asadaitan. Dari video tersebut terlihat asap hitam pekat sempat membumbung tinggi. Sejumlah siswa yang sedang melakukan aktivitas belajar langsung meninggalkan kelas untuk menyelamatkan diri. Namun api berhasil dipadamkan oleh petugas Damkar Depok dan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Dari Jakarta, Sylvia, tim Simpo TV melaporkan. Pemirsa, gudang obat terbesar di kota Jayapura habis terbakar pada Senin malam kemarin dan berdasarkan kesaksian sebelum kebakaran terjadi, ini sempat terdengar suara ledakan yang cukup besar dari dalam gudang. Aparat kepolisian hingga kini masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Gudang obat yang terletak di Jalan Kawasan Hamadi Pantai, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua terbakar pada Senin malam. Saat kejadian, gudang dalam keadaan kosong dan hanya beberapa petugas security yang berjaga di lokasi. Kebakaran ini terjadi sekitar pukul 18:30 waktu Indonesia Timur. Diawali dengan bunyi ledakan dari dalam gudang yang disertai dengan api. Sejumlah security gudang dibantu warga di sekitar lokasi yang melihat api berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Namun banyaknya material yang mudah terbakar dan ledakan dari dalam gudang membuat api semakin membesar dan merembet ke bangunan lainnya. Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jayapura, Richard Suebu, mengatakan dugaan kebakaran sementara karena korsleting listrik dan api yang sangat besar membuat petugas kesulitan memadamkan api. Kebakaran yang terjadi tadi malam yaitu gudang obat di Jalan Pantai Hamadi, pertigaan Hotel Beach situ. Dugaan sementara kebakaran korsleting yang disampaikan, namun lebih rincinya nanti teman-teman dari kepolisian akan sampaikan setelah penyelidikan. Nah, kejadian yang terjadi jam 6.35 yang kami dapat informasi juga jam 6.35, 10 menit kemudian atau tidak sampai 10 menit teman-teman dari Mako dengan pos Japsel sudah di TKP di tempat kejadian untuk menanganinya, namun kejadian kebakaran terjadi itu di bagian gedung, bagian di dalam sehingga kami di bagian di luar hanya bisa semprot dari luar dengan teman-teman yang sudah ada. 4 jam kemudian, api baru bisa dipadamkan setelah 7 mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kota Jayapura, dibantu 3 mobil water cannon milik Polda Papua dan 1 unit damkar milik TNI AL dikerahkan ke lokasi. Akibat kebakaran tersebut, kerugian ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah. Sementara aparat kepolisian telah memasang garis polis lain di sekitar TKP. Dari Jayapura, Papua, kontributor Simpo TV melaporkan.
Sementara itu pemirsa, kendaraan roda 2 jenis sport Kawasaki ZX dengan nomor polisi B5170 TVN dilaporkan hilang pada Senin pagi kemarin di wilayah Kampung Pulau Kedung, Waringin, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Dan informasi mengenai kehilangan ini telah disebarluaskan melalui berbagai platform media sosial guna mencari bantuan dalam menemukan kendaraan tersebut. Kendaraan roda 2 jenis sport Kawasaki ZX dengan nomor polisi B5170 TFN dilaporkan hilang pada Senin pagi 6 Januari 2025. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 5.30 WIB ketika pemiliknya menyadari bahwa sepeda motor tersebut tidak berada di tempatnya. Informasi tentang kehilangan kendaraan roda 2 jenis sport Kawasaki ZX dengan nomor polisi B5170 TFN itu menyebutkan bahwa pelakunya diduga lebih dari satu orang. Mereka berhasil membawa kabur kendaraan tersebut menggunakan metode mendorong, walaupun sepeda motor itu sudah dilengkapi dengan sistem pengamanan Smart Key. Masyarakat setempat segera diberitahu mengenai kehilangan ini, dan informasi mengenai sepeda motor yang hilang telah disebarluaskan melalui berbagai platform media sosial. Upaya ini diharapkan dapat membantu menemukan kendaraan yang hilang dan memberikan informasi kepada pihak berwenang. Dari Jakarta, Alwendi, Tim Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, seorang bocah laki-laki tanpa identitas ditemukan tewas di dalam ruko kosong di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saat diketemukan, tubuh korban terbungkus kain sarung. Selain itu, di tubuh korban diketemukan bekas tanda kekerasan berupa sundutan rokok dan juga memar. Ironis, seorang bocah laki-laki tanpa identitas berusia kurang lebih 6 tahun ditemukan tewas mengenaskan di dalam ruko kosong Kalimalang Indah, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saat ditemukan, jasad korban terbungkus kain sarung. Diduga korban sengaja dibuang oleh orang tuanya, seorang tunawisma. Petugas kepolisian Polsek Tambun Selatan dan Inafis Polres Metro Bekasi melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan saksi yang berada di sekitar lokasi. Menurut Ketua RT setempat, penemuan jasad berawal saat ada warga yang curiga seorang tunawisma menggendong bocah ke dalam ruko. Warga yang penasaran langsung mengecek dan mendapati korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Saat warga datang, orang tua korban sudah tidak ada di lokasi. Dalam kesehariannya, korban bersama kedua orang tuanya suka mengamen dan membersihkan kaca mobil di lampu merah. Pada malam hari, korban tidur di depan ruko. Keterangan pihak kepolisian, kematian korban masih dalam proses penyelidikan. Saat ditemukan, jasad korban diduga ada tanda kekerasan berupa bekas sundutan rokok dan luka memar. Petugas kini masih memburu kedua orang tua korban diduga melarikan diri. Anak kecil, usia 5 tahun. Jadi selama ini apa, Pak? Laki-laki. Kalau si korban ini emang kerap tinggal di sini atau gimana, Pak? Enggak, Pak. Dia cuma singgah aja di sini. Ya itu dia kadang-kadang minta-minta di mobil begitu. Oh, ngamen gitu, Pak ya? Iya. Kadang-kadang bawa ke moceng buat ngebersihin kaca mobil gitu. Tapi emang sebelumnya pernah terlihat itu, Pak, orang tuanya sama anak kecil itu, Pak? Saya pernah lihat 3 hari yang lalu juga saya pernah lihat. Oh, makanya ada saksi anak parkir lagi dipanggul katanya dipasukin kemari. Itu begitu sekali dipasukin kemari, lalu orang tuanya ada di jembatan yang itu tuh yang ke arah Muko Kobra. Nah setelah itu anak-anak curiga kok anaknya nggak ikut, masuklah tukang parkir kemari. Nah, ya mungkin malam lah itu meninggalnya. Kadang-kadang di sebelah sana, kadang-kadang di sini. 3 hari yang lalu masih seger. Masih kelihatan aktivitasnya, Pak ya? Iya. Jadi berdasarkan laporan dari masyarakat, ada temuan jenazah, kemudian piket Polsek Tambun Selatan, jajaran merapat ke lokasi. Ternyata betul, di situ ada temuan mayat, juga laki-laki, ya usia sekitar 6 tahun, di sebuah ruko kosong. Ditemukan dalam kondisi diberbalut kain di sebuah ruko. Ada bekas sundutan rokok, dan ada memar di mata sebelah kanan. Berarti ada dugaan penganiayaan atau gimana, Bang? Kalau dilihat dari kondisi. Kita dalami untuk dugaan tersebut, nanti kita dalami. Selanjutnya nanti kita akan lakukan forensik di rumah sakit Kramat Jati. Pakaian baju seragam TK, TK. Berarti ada indikasi ini keluarganya ada atau tidak, Bang? Atau nanti kita dalami lagi. Ini tim sudah bergerak. Rencananya jasad mau dibawa kemana, Bang? Jasad saat ini mau kita lakukan otopsi di rumah sakit Polri Kramat Jati. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan otopsi. Kasusnya kini dalam penanganan Polsek Tambun Selatan dan Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, kontributor Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu demi memenuhi kebutuhan ekonomi, pasangan kekasih tertangkap melakukan aksi pencurian sepeda motor di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam menjalankan aksi, pelaku kerap berpasangan, pelaku wanita memantau lingkungan sedangkan pelaku pria menjadi eksekutor. Menurut pengakuan, pelaku sudah 2 kali melakukan aksi pencurian motor. Sungguh nekat yang dilakukan dua sejoli di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sepasang kekasih Junaidi dan Saria tertangkap tangan melakukan aksi pencurian sepeda motor di sebuah pertokoan perumahan Midland Cibitung. Dalam rekaman video amatir yang sempat direkam warga, terlihat kedua pelaku tertangkap tangan usai melakukan aksi pencurian sepeda motor milik warga. Warga yang geram berusaha menghakimi pelaku pria hingga babak belut, sedangkan pelaku wanita berusaha memeluk kekasihnya agar tidak dipukuli sejumlah warga. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung mengamankan pelaku dari amukan massa. Menurut keterangan Kanit Reskrim Polsek Cikarang Barat, pelaku merupakan pasangan kekasih. Dalam menjalankan aksinya, pelaku kerap berdua dan menggunakan satu motor, lalu menghampiri kendaraan yang terparkir. Pelaku punya peran masing-masing. Pelaku wanita mengawasi situasi lingkungan, sedangkan pelaku pria menjadi eksekutor. Dari pengakuan pelaku, sudah menjalani aksi pencurian sebanyak 2 kali. Jadi tadi pagi sekitar pukul 6 pagi, Polsek Cikarang Barat mendapat serangan dari warga yang diduga merupakan pelaku pencurian sepeda motor. Adapun pelaku yang diamankan atas nama Junaidi dan atas nama Saria. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan 2 motor dan kunci letter T. Saat ini pelaku masih dilakukan pemeriksaan secara mendalam. Kasusnya kini dalam penanganan Polsek Cikarang Barat, Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, kontributor Sinfo TV melaporkan. Ya Andi dan juga pemirsa, sebenarnya kalau misalnya kita masih sehat, apalagi jiwa-jiwa muda ya, sepasang kekasih yang mungkin memang ini tujuannya untuk menikah, tapi kurangan biaya. Kalau misalnya kita kekurangan biaya kan kita bisa bekerja bareng-bareng, seperti itu. Masih banyak sekali lapangan pekerjaan yang tentunya juga dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto akan terus menggenjarkan kemiskinan, salah satunya dia membuka seluruh lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. Tapi mengapa harus melakukan hal-hal yang miris sekali? Masalahnya ini sudah kedua kalinya ya dan tertangkap, dan yang miris adalah sosok prianya ini yang mungkin mengajak pasangannya untuk melakukan tindak kriminal seperti pencurian bermotor. Dan kita harapkan selain dari itu juga pihak keamanan mungkin bisa meningkatkan lagi keamanannya, keamanan seperti itu, CCTV mungkin. Betul sekali, untuk mencegah hal-hal serupa tidak terulang kembali ya, Vesti ya. Oke, mudah-mudahan bagi Anda yang memang di luar sana membutuhkan ekonomi yang besar seperti itu, kita doakan mudah-mudahan segera terselesaikan. Masih banyak cara-cara yang positif dan juga cara-cara yang baik. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Vesti Rahmadi. Dan saya Andi Rezaldi, mewakili segenap kru yang bertugas, pamit undur diri. Salam sehat, sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.